Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jupiter dari Teknik Sipil Angkatan 2021 dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang SNJ Struktur Baja 1. Untuk UASnya kali ini itu bakal mencakup 3 topik. Yang pertama itu desain batang lentur, yang kedua itu sambungan baut, dan yang ketiga itu sambungan las. Nah, untuk yang pertama itu yang akan dibahas itu untuk desain batang lentur. Untuk caranya untuk mendesain batang lentur itu caranya tinggal pertama dicek dulu untuk rasio kelasingan penampang yang ada di SNI Baja halaman 18, kemudian yang ikuti yang bab F pada SNI yaitu halaman 44. Nah, desain batang lentur sendiri itu kan berhubungan dengan momen nantinya. Nah, selain momen, ada juga yang perlu dicek yaitu untuk gesernya. Nah, untuk geser sendiri itu tercakup pada bab G pada SNI yaitu halaman 69. Mungkin ini ya untuk tadi caranya yang pertama itu cek rasio penampang pada SNI Baja. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah tabelnya ya. Nah, tabelnya itu teman-teman lihat untuk captionnya itu di sini tuh ada tekan dan sini tuh mengalami lentur gini. Jadi kalau yang kemarin desain batang tekan tuh kan tekan dan tekan. Nah, sekarang itu tekan dan lentur. Nah, teman-teman bisa lihat ini tabelnya dimulai dari 10 sampai 19. Nah, biasa untuk SNJ UAS itu biasa yang bakal sering dipakai itu yang ini, yang nomor 10 ini dan yang nomor 15. Jadi yang perlu dicek tuh yang nomor 10 dan nomor 15. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya ada dua nilai untuk batas rasio lebar terhadap tebal, yaitu ada yang 0, misalnya nomor 10 ya, ini kan ada B per T, ada 0,38 akar E per FY dan 1 akar E per FY. Ini maksudnya apa, teman-teman? Nah, teman-teman kalau lebih jelasnya lihat di gambar ini ya. Misalnya kalau nilai B per T teman-teman tuh berada di mana? Misalnya kalau ada ini kan ada lambda P ya, lambda P itu misal di sini tuh 0,38, dan sini itu 1. Nah, yang lambda R itu 1. Nah, misalnya kalau teman-teman cek B per T-nya di zona yang sini, yang sebelum 0,38, maka itu akan dikategorikan sebagai kompak. Nah, sedangkan misal nilai B per T teman-teman ini berada di antara dua ini, maka eh, profil teman-teman itu akan berada di zona yang non kompak. Sedangkan kalau nilai B per T teman-teman ini lebih dari 1, itu bakal berada di zona langsing. Nah, begitu teman, begitu juga berlaku pada yang ini ya, H per TW. Ini misalnya kalau nilainya kurang dari ini, maka bakal dikompak. Misalnya kalau dia berada di antara 3,76 sama 5,7 bakal ada di non kompak. Misalnya kalau dia lebih dari 5,7 bakal berada di zona yang langsing. Nah, tadi setelah teman-teman perlu cek rasio penampangnya, habis itu akan teman-teman lihat di bab F. Nah, bab F yang pertama itu ada teman-teman ada tabel ya. Tabel pemilihan pada pasal bab F. Nah, teman-teman tuh pilih teman-teman. Misalnya kalau teman-teman ngecek dulu yang pertama kan yang nomor 10 ini untuk sayap ya, untuk B per T ini itu untuk sayap, sedangkan yang nomor 15 ini itu untuk badannya. Nah, teman-teman cek apakah sayapnya tadi itu kompak, non kompak atau langsing. Begitu juga badannya, kompak, non kompak atau langsing. Nah, misalnya kalau teman-teman lihat ya, misalnya kalau sayapnya kompak dan badannya kompak, maka itu bakal berlaku yang ini, yang tabel nomor 1 ini. Nah, kalau teman-teman milih tabel nomor 1 ini, teman-teman tinggal ikuti ini aja, yang di sebelah paling kiri ini, yaitu teman-teman tinggal ikuti yang F2. Berlaku juga untuk semua, misalnya kalau badan teman-teman kok ada satu-satu yang non kompak atau langsing dan badannya kompak gitu, sayapnya misalnya langsing dan badannya kompak, maka teman-teman ikuti yang F3. Nah, biasa untuk kasus di baja 1 tuh kebanyakan yang F2 ya teman-teman.
Jadi yang perlu dicek itu adalah Y dan LTB. Nah, misalnya ini ada C, NC, dan S itu ini ya untuk singkatannya. C itu untuk kompak, NC itu non-kompak, dan S itu slender atau langsing. Di sini ada yang Na, Na itu not applicable atau tidak berlaku. Nah, untuk Y, LTB, FLB ini apa teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk maksudnya apa? Mungkin sebagai contoh ya untuk dari desain matang tool, misalnya teman-teman dikasih contoh soal seperti begini ya. Teman dikasih ini data penampangnya untuk profil IWF 250/12569. Nah, teman udah ada luasnya berapa, momen inersia IX, IY berapa, SX, RY berapa, dan juga untuk materialnya, misalnya modulus elastisitas G, semua FV, FU, dan ini teman lihat satuannya. Satuannya ini kan biasanya kan MPa ya. Nah, ini kan kg per cm kuadrat. Nah, untuk kg per cm kuadrat KMPa itu biasa tinggal dibagi 10 aja. Jadi kan 2 juta ya, berarti misalkan E kan 200.000 MPa, jadi ini tinggal dibagi 10 aja. Kemudian untuk ada juga baut ya, misalnya D12, FU ya untuk eh, mutu bautnya 825. Ini dia ada L dan LB. Ini maksudnya apa? Teman-teman lihat, mungkin lebih jelasnya lihat di gambar ya. Misalnya untuk biasa Kak bakal dikasih soal panjang baloknya ya 6 meter ya seperti ini dari ujung ke ujung, tumpuan ke tumpuan 6, dan akan dikekang misalnya tiap, jaraknya 2 meter. Jadi itu bakal ada semacam dikekang gitu sama balok lain gitu, dengan jarak 2 meter ya. Berarti ini 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, ini nanti bakal pengaruh ke hitungan. Nah, nanti ngaruhnya di mana nanti bisa nanti akan dibahas ya, ngaruhnya ke mana. Dan teman-teman disuruh buat hitung kekuatan penahan lentur untuk Mn dan Vn ya, kuat momen nominal dan geser nominal. Oke ya teman-teman yang seperti akan jelaskan tadi, pertama kita cek dulu untuk, kelangsingannya, apakah dia termasuk kompak, non kompak, atau langsing. Pertama menggunakan tabel tadi yang tabel nomor 10, teman-teman tinggal hitung B per T ya. Nah, T di sini kan sorry, B yang di sini kan ya cuma setengah B, jadi untuk B per TF ya, T-nya itu kan TF, berarti B-nya itu 125, yang di soal ini B125. Kemudian dibagi 2 karena cuma setengahnya ini dipakai, dan TF-nya itu nih 9. Nah, tinggal dihitung teman dapatnya nanti 6,944, dan juga yang teman-teman tinggal pertama cek dulu yang 0,38 ya. Kalau 0,38 di akar E per FY. Nah, ini E-nya langsung aja pakai yang di sini nggak apa-apa, 2 juta sama 2.500 karena satuannya sama ya. Karena satuannya sama tinggal kan di bagian satuannya dihilang. Jadi teman-teman nanti dihitung setelah dapatnya itu 10,7. Nah, karena 6,9 kurang dari 10,7 kan benar ya. Jadi untuk B per T ini kurang dari 0,38. Artinya sayap teman itu merupakan sayap kompak ya. Seperti yang di gambar ini. Mungkin jelasnya ada gambar ini, misalnya 6,7 kan ya sebelah sini ya, 6,9, dan delta P ini, sorry, lambda P ini itu adalah 10,7. Karena 6,9 kurang dari 10,7 berarti sayap teman-teman itu berada di zona kompak. Begitu juga untuk bagian badan ya. Nah, bagian itu ada H per TW ya. Nah, ini tuh gimana? Kalau teman-teman lihat H ya, H-nya itu kan nggak full ya dari ujung sini ke ujung sini, tapi di atas sayap ya, di atas sayap. Berarti, untuk H-nya sendiri berarti H-nya 250, dan 250 biasa kan dari ujung ke ujung, dari ujung atas sayap ke ujung bawah sayap ya. Jadi karena ini cuman di bawahnya sayap ini ya, berarti perlu dikurangi 2 kali, tebal sayapnya 9, dibagi TW. TW itu ya tinggal pakai yang 6. Nah, teman setelah teman hitung bakal dapat 38,6 sekian, dan teman-teman cek yang lambda P dulu. Setelah teman-teman cek ya sama seperti tadi rumusnya, cuma beda koefisien depannya aja. Nanti bakal dapat 106,3, dan pernyataan teman tuh benar ya, berarti 38,6 kurang dari 106. Seperti ini tadi, kalau ini 38 ya, berarti lambda P-nya 106, maka eh, badan teman tuh bakal berada di zona yang kompak. Nah, misalnya kalau ditanya soalnya,
cek penampakan balut, apakah akan terjadi tekuk lokal. Nah, karena sayap teman-teman kompak dan badan teman-teman kompak, itu biasanya bakal tidak terjadi tekuk lokal. Nah, tekuk lokal tuh bakal berada di non kompak ataupun langsing ya. Karena kalau misalnya sayap teman-teman non kompak atau badan teman-teman non kompak ataupun langsing itu bakal terjadi tekuk lokal. Nah, karena dua-duanya kompak, maka karena sayap pada karena pada sayap kompak dan badan kompak, maka tidak akan terjadi tekuk lokal. Nah, tekuk lokal itu apa ya? Yang akan dibahas selanjutnya. Nah, tekuk lokal itu misalnya teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Misalnya kalau pada sayap itu tekuk lokal ya, yang teman-teman bisa lihat ini kan badannya lurus ini. Nah, tiba-tiba pada saat dikenakan beban itu, sayapnya bisa tertekuk gini gitu ya. Tertekuk, salah satunya tertekuk mau di atas, mau yang di atas sayap bagian atas pun maupun di sayap bagian bawah. Nah, begitu juga misalnya kalau pada badan gitu. Nah, ini kan sayapnya lurus, ini contoh ya, sayapnya lurus. Nah, ini badannya kayak tertekuk gini ya, teman-teman ya. Nah, ini tuh tekuk lokal pada badan. Ada juga yang kombinasi keduanya. Misalnya kalau karena sayapnya nggak kompak ataupun badannya nggak kompak gitu. Nah, keduanya bakal jadi tekuk lokal. Misalnya pada gambar yang ini. Jadi, sayapnya tertekuk, badannya tertekuk gitu. Maka itu yang terjadi disebut dengan tekuk lokal. Dan biasa untuk, mengantisipasi hal yang seperti ini ya, bakal dipasang ini ya, yang namanya itu stiffener atau pengaku gini ya, pengaku pada badan-badan gini maupun yang, longitudinal maupun transversal ya, mau bagian kayak gini, yang horizontal maupun vertikal. Nah, ini gunanya untuk mengatasi tekuk lokal ini. Nah, namun, untuk biasanya itu bakal dibahas di baja 2 ya, nggak di baja satu. Ini sekedar informasi aja untuk tekuk lokal itu apa. Selanjutnya itu, nah karena tadi teman-teman udah cek rasio kelangsingan ya, selanjutnya itu kita ikuti yang bab F pada SNI halaman 44 tadi tabel tadi. Karena tadi set teman-teman kompak dan badan teman-teman kompak, jadi kita pilih yang eh, pasal yang ini F2 ya. Nah, F2 itu ada yang perlu dicek ini kan nih keadaan batasnya perlu dicek yaitu Y dan LTB. Nah, Y itu apa? Yaitu yield atau leleh dan LTB itu lateral torsional buckling atau torsi lateral. Jadi perlu cek cuma 2 poin aja. Nah, biasa untuk kasus F3, F4, dan F5 itu biasa bakal dibahas di struktur baja 2. Nah, mungkin ini sebagai catatan juga teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, misalnya kalau di sini yang eh, pasal F4, ini juga ada termuat kompak dan kompak. Nah, apakah kita bakal ngecek ini juga? Nah, mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke dosen yang bersangkutan ya. Soalnya di sini juga ada kompak dan non kompak dan kompak. Seharusnya berarti kita perlu ngecek yang F4 saja, namun biasa pada materi itu yang termuat tuh cuma yang F2. Nah, saya mengasumsikan tuh bahwasannya yang bakal dihitung cuman yang pasal F2-nya ini. Misalnya kalau teman-teman nanya gitu ke dosen, misalnya ada kompak dan kompak juga, ini juga ada kompak, kompak apakah perlu kita cek dua-duanya apa cuma satu aja? Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa tanya ke dosen yang bersangkutan ya. Nah, tadi kan ada yield dan LTB ya tadi ya. Yield dan LTB. Ini maksudnya apa? Mungkin gambaran aja ya. Sebagai catatan aja. Misalnya kalau lele, mungkin kalau teman-teman lele kan, ini misalnya kalau teman-teman dikenai suatu beban gini kan, akan terjadi momen ya. Momen di tengah ini, saya beban terpusat kan momennya segitiga gini. Nah, pada penampangnya itu bakal seperti ini. Bakal ya bentuk yang teman-teman di mekanika bahan itu ya. Nah, namun misalnya kalau teman dikenai gaya terus dan terus dan terus gitu, nah pada suatu saat ini gayanya ini, sorry, maksudnya untuk diagramnya itu bakal terjadi bentuknya kotak seperti ini, nggak segitiga seperti ini lagi teman, bakal jadi kotak. Nah, karena gayanya terlalu besar, yaitu kekuatan bajanya ini itu sudah mencapai kekuatan apa ya, plastisnya gitu teman-teman. Jadi dari profil bajanya itu udah mencapai kekuatan plastisnya itu hingga nilai yang kita rencanakan itu sebagai kuat lelenya ya. Jadi sampai bajanya itu mengalami plastis tuh teman-teman. Nah, yang kedua tuh ada LTB ya, lateral torsional buckling. Itu maksudnya apa? Kalian bisa lihat ya, ini tuh misalnya kalau ada
balok gitu ya, kalau dikenakan gaya dari atas gini, kapsul ini, nah dia itu bakal selain dia tertekuk ya, nah selain dia tertekuk, dia juga mengalami torsi, jadi kayak berputar gitu ya, terpuntir gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman lihat ya, di sini kan, apa ya, untuk badan maupun sayapnya itu kan kayak nggak ada yang tertekuk ya, kayak gambar tadinya tertekuk lokal. Nah, makanya ini pada kasus LTW ini tuh bakal jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak ada tekuk-tekuk lokal gini. Untuk perhitungannya ya, nah disuruh ngitung tadi F2 ya. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di SNI-nya caranya gimana, itu udah ada rumus-rumusnya semua. Nah, ini tuh aku copy ya langsung dari SNI-nya. Yang pertama itu teman-teman perlu menghitung yang lele dulu ya. Lele itu paling gampang. Teman-teman tinggal perlu ngitung MN sama dengan MP sama dengan FY kali ZX. FY itu gampang ya. FY itu udah ada di soal penentuannya. Nilainya udah ada 2.500. Dan ZX. ZX pada SNI itu maksudnya apa ya? ZX pada SNI itu dituliskan terangnya itu modus penampang plastis ya teman-teman. Karena tadi kita rencanakan pada profil kita itu akan mengalami plastis ya. Nah, terhadap sumbu X dalam milimeter pangkat 3. Nah, ZX tuh biasa bakal udah dikasih rumus ya, rumus untuk profil IWF ya. Itu udah ada rumusnya, rumus beda kayak rumus hafalannya. Itu ini B kali TF kali H kurang TF ditambah seperempat TW dikali H kurang 2 TF. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja angka-angkanya hanya H, B, TW, TF. Tinggal dimasukin aja nanti bakal dapet angkanya segini ya. Nah, ini kan satuannya semua masih dalam mili ya, ini kan 125 mili, mili, mili. Nah, ini aku konversi ke senti. Nanti baru karena untuk FY-nya ini kan kg per sentimeter, sentimeter ya. Jadi nanti teman-teman tinggal dikalikan aja nanti dapat kilogram dan sentimeter. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Ini maksudnya angka ZX itu datang dari mana? Ini tuh sebenarnya ada penurunannya. Oke, untuk penurunannya kurang lebih seperti ini ya. Gambarannya, misalnya kalau teman-teman punya profil seperti ini ya, ya profil IWF biasa. Nah, teman-teman untuk menghitung apa ya, modulus penampang plastisnya, ini itu teman-teman karena dia kan dia apa ya kayak seimbang gitu antara bagian atas ya karena lebar sayapnya sama, tebalnya sama, dan TW-nya juga sama gitu semua. Nah, biasa bakal em, ibaratnya itu sumbu sumbu beratnya itu yang di tengah-tengah ini biasa bakal di H per 2 ini ya. Dia itu akan membagi dua sama rata ya, bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini tuh kita bakal ninjau salah satunya ya, teman. Bisa kita ninjau bagian atas ya. Dan sebenarnya kita juga perlu ninjau bagian bawah, tapi nggak usah. Nanti kita cuma tinjau yang salah satunya aja, yang bawahnya kita tinggal kalikan dua ya. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Untuk setengah profil ya, seperti ini. Ini ada H/2, ada keterangannya semua ya. Jadi yang di-smart dengan ZX atau modus penampang plastis itu luas, luas dikali dengan jarak ke sumbu netralnya. Nah, luasnya itu ya luas yang kita pertama cari itu luas yang merah ini, luas sayapnya itu kan luas tengah badannya ini. Tinggal dikalikan dengan jaraknya. Nah, jaraknya ini itu jarak antara sumbu berat ini ya, sumbu berat luasnya ini ke tengah sumbu SN ini. Jadi misalnya luas merah ya gampang B kali TF ya. B kali TF. Dan yang luas biru setengah biru ini yaitu H per 2. Jadi kan ini H per 2 ya. Jadi karena kita cuma ninjau setengah H per 2 dikurangi TF berarti dikurangi dengan tebal merahnya ini dikali dengan TW. Ini kita dapat tebal yang kotak biru ini. Nah, untuk jaraknya gimana? Jaraknya itu bisa kita asumsikan tuh ini itu X1. Ini itu X1 dari setengah tebal sayapnya itu ke sumbu netralnya ini tuh X1 dan yang untuk yang bagian biru ini, yang setengah biru, tengah tinggi biru ini dari kita sebut dengan X2. Nah, jadi untuk X1-nya ya gampang ya, berarti tinggal H per 2 dikurangi TF per 2. Nah, untuk yang X2 yaitu ini H per 2 kurang TF, jadi kan udah tinggal ini, tinggal dibagi dengan 2. Jadi untuk jarak biru ya, jarak yang kotak biru ini. Nah, untuk ZX itu tinggal penjumlahan dari luas kali jarak. Berarti luas merah kali jarak merah ditambah luas biru kali jarak biru. Nah, ini teman-teman dihitung.
Nah, namun perlu teman perhatikan ya, bahwasanya kan cuma meninjau setengahnya ya. Jadi ada satu bagian di bawah sini, kita nggak tinjau, sehingga kita nggak perlu ditinjau, kita cuma perlu dikalikan 2 aja. Jadi, misalnya bagian ini atas yang merah ini, berarti kan di bawah juga ada bagian merah, jadi kita perlu cuman tinggal kalikan 2 aja. Ini kita kalikan 2 aja. Nah, sedangkan untuk yang biru juga kita perlu tinggal kalikan 2 aja. Nah, ini misalnya rumusnya seperti ini ya, jadi teman-teman tinggal perlu diutak-atik aja supaya dapat rumusnya tadi. Nah, di sini untuk yang merah dulu ya. Ini kan karena ada H/2 di sini dan TF/2, jadi bisa kita keluarkan ya, jadi setengah di sini dan juga untuk yang ini masih tetap ya, berarti ini kita bisa keluarkan dan kita bisa coret ya, karena di 2 setengah berarti nggak bisa coret dan juga di sini tuh yang ada setengah dan 2 kita bisa coret juga ya, 2-nya berarti hilang, berarti tinggal nih ya, B kali TF dikali H kurang TF, berarti untuk yang merah, oke, yang untuk yang biru di sini ada H/2 kurang TF dan H/2 kurang TF, berarti kan karena sama ruasnya berarti kita bisa kuadratin seperti ini. Kita bisa kuadratin seperti ini dikalikan TW. Nah, mungkin biar rumusnya itu sama seperti yang tadi ya, yang di sini ya. Sebenarnya ini udah bisa dipakai ya, kalau rumusnya ini udah bisa dipakai, tergantung teman-temannya mana yang mau dihafalin ya. Nah, ini itu udah bisa dipakai ataupun teman-teman mau ubah seperti ini, gitu gimana caranya. Nah, teman-teman lihat ini kan ada H/2, ini ada, TF ya. Di situ kita keluarkan H setengahnya, kita keluarkan setengah berarti kalau kita keluarkan setengah sini bahkan di sini bakal tinggal H, ya di sini tinggal H karena dia H/2 jadi kalau dikalikan jadi setengah H. Nah untuk TF ini kan nggak ada per 2 ya, berarti kita tinggal kalikan 2 aja, karena setengah dikali 2 kan 1 sama seperti ini. Nah karena ini setengahnya kita keluarin dari, ruasnya ini ya, setengah dan ini, kita jangan lupa teman kalau mau keluar dari semuanya ini perlu dikuadratin dulu, jadi setengah dikuadratin jadi 1/4. Nah, tinggal H kurang 2 TF. Berarti tinggal B kali TF kurang kali H kurang TF, tambah 1/4 kali H kurang 2 TF kuadrat kali TW. Nah, itu kan udah sama ya, rumusnya seperti ini. Dan catatannya teman-teman, rumus itu berlaku apabila penampangnya simetris. Nah, misalnya kalau penampak teman-teman tuh ya ada yang gede sendiri di bawah gini, apa, sayapnya besar sendiri atau yang di atas tuh kecil gitu, tebal ataupun lebar sayapnya itu kecil, jadi teman-teman perlu cari, manual lagi ya, caranya gimana. Nah, mungkin sebagai catatan juga teman-teman, kalau di, buku profil baja ya, yang buku Moresco itu warna biru itu, kemudian di sana tuh ada yang tulisan ZX. Nah, apakah ini juga termasuk yang dimaksud dengan yang di SNI? Ini tuh enggak ya teman-teman. Jadi itu ZX itu bukan yang termasuk dalam SNI, yang bukan yang sama dengan yang diminta oleh SNI. Jadi yang diminta SNI ZX tuh yang ini ya. Nah, jadi ini tuh apa teman-teman, jadi yang ada di buku Morisco itu, disebutnya ini modulus pelampang elastis. Jadi yang misal yang SX ini teman-teman. Nah, cara cari ini tuh bukan ZX ya. Sebenarnya kalau menurut Morisco itu ya dia simbolnya itu ZX, tapi maksudnya itu yang modulus penampang elastis, bukan yang plastis. Nah, mungkin biar nggak salah persepsi aja, atau teman, "Oh ini ada ZX tinggal dipakai dong." Enggak ya. Jadi perlu yang dihitung ZX tadi. Nah, modulus penampang elastis itu dapatnya dari mana? Teman-teman dihitung dari sini, biasanya dari, momen inersia IX maupun IY tinggal dibagi dengan setengahnya ini, setengahnya, tingginya. Biasanya kalau, apa ya, kayak simetris gitu, sumbu beratnya kan berada di tengah ya. Jadi tinggal dibagi 2 aja biasanya. Bakal dibagi dengan tinggi per 2. Misalnya ini kan ada 844, ribuan gitu, jadi tinggal dibagi dengan tingginya bagi 2 gitu. Setengah tinggi ya, dibagi dengan setengah tinggi, tadi bakal dapat 18.000 sekian ini. Nah, ini itu untuk biar nggak salah ya, maksudnya ZX yang atau ZY yang di sini itu, yaitu modulus penampang elastis, bukan yang modulus penampang plastis. Nah, kita lanjut ya, tadi. Jadi, ini artinya nggak hitung ZX kan udah ada, berarti ya teman-teman tinggal hitung dapat ini, 897.652,5.
untuk MN-nya. Nah, ini kan untuk Banten udah leleh. Kita juga yang hitung kedua, yaitu tekuk tosi lateral atau LTB. Nah, di teman-teman di bawahnya itu tulisan kalau di sini teman-teman bisa lihat itu ada tulisan seperti ini ya, syaratnya. Syaratnya apabila LB kurang dari LP bla bla bla, apabila LB-nya di antara dua ini maka dihitung, dan LB lebih dari LR itu dihitung. Nah, ini maksudnya apa? Oke, satu-satu dulu ya. Untuk LB kurang dari LP maka nggak perlu dihitung. Nah, maksudnya LB, LP, mungkin gampangnya LB, LP, LR itu maksudnya apa? Mungkin lebih jelasnya yang di sini ya. LB itu eh di ada tulis ya. Nah, iya, LB itu adalah panjang antara titik-titik yang tidak terbrace ya, maksudnya yang nggak terkekang gitu ya. Jadi panjangnya normal. Misalnya kalau teman-teman punya balok seperti ini ya, ya misalnya kalau baloknya seperti ini, ya LB-nya itu ya sepanjang ini, misalnya dari tumpuan ke tumpuan. Namun misalnya teman-teman eh, ada di dikekang pada di tengah-tengahnya gitu. Jadi L-nya itu segini ya. Maksudnya LB itu ya jarak dari tumpuan ke pengekangnya ini, nggak semuanya lagi. Jadi karena dia kekangnya di tengah-tengahnya ini berarti kan akan LB, LB. Misalnya kalau contoh seperti soal itu kan dua kali dikekang ya antara yang di sini dan di sini, maka LB-nya itu tinggal sepertiganya L-nya ini. Nah, misalnya kalau soalnya kita tadi kan 6. Kalau dikekang ada dua kekang gitu, dikekang dua kali gitu. Maaf, dua dua tempat ya di sini dan di sini maka akan dibagi 3 ya. Maka LB-nya itu ya 2 tadi, 2 meter. Yang seperti di soal 2 meter. Nah, sebenarnya ada juga untuk LP dan LR. LP itu apa? LP itu rumusnya kan dari sini 1,76 RY akar E per FY. Dan juga untuk yang LR. Nah, LR yang panjang ini teman, yang sepanjang ini. Nah, biasa di soal itu nggak bakal disuruh ngitung ya, biasanya sudah bakal diketahui sepertinya pada contoh soal ini kan udah diketahui ya, misalnya LR-nya itu 436,57 cm. Nah, tugas kita cuman cari yang LP-nya ini. Nah, cari yang LP dan kita bandingkan aja ketiga nilai ini, itu termasuk yang mana? Misalnya kalau dia syarat persatu terpenuhi maka nggak perlu dihitung. Ya, kalau di antara keduanya dihitung, ataupun lebih besar dari RL itu juga dihitung. Mungkin untuk selanjutnya, nah, ini ya. Maka karena ini tadi LB-nya 2 meter 2000, LP-nya kita hitung ya. LP-nya nah ini 1,76 R kali RY akar E per FV. Nah, ini tinggal masukin aja angkanya. Ini kita masukin aja yang 2 juta sama 2.500 nggak apa-apa ya. Karena satuannya itu hilang. Bisa kalau satuannya itu beda ya teman-teman tinggal konversi dulu satuannya biar sama baru dihitung. Ini RY-nya karena RY-nya itu dalam ini ya senti ya. 2,79 cm maka nanti hasil akhirnya juga senti. Jadi udah dihitung ya, dihitung semuanya nih soal. Nah, kalau dilihat kan dia 2000 itu di antaranya 1.300 sama 4.300. Maka yang berlaku itu yang kondisi yang kedua. Nah, kondisi kedua itu ya teman tinggal dimasukin aja semua angkanya. FY kan ya udah ada, FY, SX sudah ada nih, SX 324. MP, nah MP itu apa ya? MP itu yang rumus apa ya? MP itu angka yang kita hitung di awal tadi, dihitung yang di bagian lain kan bagian B ya, bagian A ya. Jadi MP itu ada nilai MN yang ada di bagian A. Dan di sini teman-teman ada lihat ya, ada koefisien CB ya. Nah CB itu dari kita pada soal ya, yaitu 1,136. Nah CB itu maksudnya apa ya? CB itu nah, nanti bakal dibahas CB itu apa. Nah, ini tuh kita hitung dulu ya. Untuk yang MP tadi itu bakal ada di poin A ya, yang ini yang 879 ribuan ini. Dihitung pada poin A, nah CB itu udah ada soal. Dan teman tinggal masukin saja angkanya. Ini LB, LP, LF ini masukin yang dalam milimeter aja nggak apa-apa. Ini kan karena ini satuannya bakal hilang, jadi ini juga ini dimasukin yang ini kan 3,4 ini sentimeter, ini yang KG ini dihitung semua nanti bakal dapatnya nih 926.000. Jadi juga perhatikan juga satuannya biar nggak salah-salah gitu. Nanti setelah teman-teman ngitung MN di sini yang panjang ini bakal dapat 926.000. Nah, ini tuh lebih besar dari 879.000. Nah, jadi ini ada batasnya teman-teman.
nilai yang panjang ini, apa, nilai dari rumus yang panjang itu nggak boleh melebihi dari nilai pada poin A. Karena pada poin A itu ibaratnya kayak nilai maksimumnya lah yang bisa ditahan oleh balok, dan nilainya itu nggak boleh lebih dari sini. Karena 926 itu kan lebih besar daripada 879.000, maka nilai MN-nya itu yang bakal ambil itu yang nilai yang MP-nya ini, yaitu 879.000. Nah, tadi kan karena ada 2 kondisi ya, yaitu yield dan LTV. Jadi yang kita ambil nilai paling kecil di antara 2 ini. Jadi yang kita ambil itu yang ini ya, di yield ya. Nah, misal kalau nilai tertentu LTV-nya misalnya di situ 700 ribuan, nah ya udah teman-teman tinggal dihitung untuk MN-nya itu yang 700 ribuan, bukan yang 879.000. Nah, kenapa ini bisa besar ya teman-teman, apa, angkanya ini bisa lebih besar? Nah, karena pertama selain dikekangnya tadi, karena dia kan, baliknya dipendek, ada juga faktornya ya, CB ya. Nah, ini itu faktor yang pengaruh karena kan dia biasa nilai CB itu lebih dari satu ya, angkanya itu 1 koma sekian, itu, nah itu bakal memperbesar nilai MN-nya ini. Nah, jadi setelah kita hitung tadi kan 899.000, kita kalikan dengan faktor reduksi itu 0,9, berarti di sini 0,9 dan kita kalikan dapatnya 291.000. Nah, jika ada nilai CB ya, nah ini nilai CB kan ada yang diketahui pada soal ya. Sebenarnya untuk carinya itu juga bisa ya, cari manual ya. Misalnya kalau teman-teman punya balok seperti ini, nah, kita ke pengertian dulu, CB itu apa? CB itu rumusnya tuh dari sini, 12,5 M max per 2,5 M max ditambah 3 MA, 4 tambah 4 MB tambah 3 MC. Nah, M max, MA, MB, MC itu apa? Nah, ini ada. Jadi lebih jelasnya gini ya, misalnya kalau teman-teman ada balok ya sederhana seperti ini, ada beban rata, bebannya itu ya seperti ini ya, seperti biasa. Nah, untuk M max itu bakal di tengah-tengah, seperti di tengah-tengah itu pasti di tengah-tengah. Nah, MA itu apa? MA itu ini, nilai mutlak momen pada seperempat pada titik seperempat dari segmen tak terbrace. Jadi untuk MA itu ya tinggal setengahnya itu L/4, nilai MB itu ya tengah-tengah L/2, dan ada yang MC. MC itu yang 3/4, jadi jaraknya itu segini. Nah, misalnya kalau teman-teman tadi ada kalau dikang di tengah-tengah itu gimana ya? Jadi yang kita hitung cuma setengahnya aja. Jadi cuman yang kita itu cuma setengahnya. Ini kata MB sama MX sama ya, MB sama MX sama, maka dia biasa nilainya bakal sama. Misalnya kalau di tengah-tengah seperti ini kan biasa beda. Karena MX-nya itu pasti di setengah sini ya. Nah, tapi MB-nya itu nggak di tengah ini lagi. Dia udah berpindah di setengahnya ini. Karena yang kita tinggal kan cuma setengah. Jadi yang untuk yang MA ini berarti kan L/4 dibagi 2, jadi L/8. Jadi MB-nya itu ya tinggal L/2 bagi 2, jadi L/4, dan MC-nya itu 3 L/4 dibagi 2, jadi 3 L/8. Nah, ini itu menurut MA, MB, MC ini bisa dihitung teman-teman dari di statika ya. Jadi teman-teman tinggal ngitung aja kayak statika biasa, dapatnya nilai-nilai berapa, nanti dimasukin sini dapat nilai CB itu segini. Nah, ada juga, beberapa ibaratnya, udah ada kayak angka ketetapan gitu ya, atau apa ya, udah ada rumus-rumusnya, udah ada angka, yang sudah bisa dipakai langsung gitu. Misalnya kalau ada beban berat seperti tadi yang seperti ini, nomor ini, itu biasa bakal temen mau angka pun berapa aja ya, misalnya bebannya berapa pun, nanti ujung-ujungnya CB-nya itu ya ini 1,14. Kalau yang cuma setengah itu cuma 1,3 dan seterusnya. Ada yang beban momen, beban apa gitu. Tinggal dipakai aja. Misalnya kalau, misalnya ada beban terpusat gini atau dan juga beban merata kan nggak ada ya di sini. Berarti teman-teman dihitung lagi manual gitu. Cari nilai CB-nya. Jadi udah ya untuk nilai momen MN-nya. Sebenarnya kita hitungnya VN. Sorry untuk, buat kiasan nominalnya itu berapa. Jadi teman tinggal diikuti yang di bab G aja. Nah, di bab G sendiri itu, kalau teman lihat tuh di poin G2, komponen untuk seluruh profil I yang kita tinjau nih, yang kita bakal bahas. Kemudian untuk kekuatan geser badan tanpa tanpa aksi medan tarik. Nah, rumusnya itu ini. Vn sama dengan 0,6 kali Fy dikali Aw kali Cv1. Fy itu ya seperti biasa Fy. Aw itu apa? Aw itu luas badan, tebal keseluruhan dikali dengan tebal badan. Nah,
itu untuk AW, biasa D kali TW. Nah, ini tuh agak rancu ya, maksudnya dimaksud D itu apa ya? Jadi, nanti bakal dibahas ya. Luas 1 mm. Nah, untuk CV1 ya, CV1 itu banyak kondisinya. Nah, CV1 itu ada 3 kondisi nih, 1, 2, 3. Nah, teman-teman perlu cek juga, biasanya kalau CV-nya udah diketahui pada soal itu ya tinggal dipakai pada soal, kalau misalnya nggak diketahui itu ya teman-teman tinggal ngecek dulu ya, antara H per TW seperti yang hitung rasio kelangsingan tadi, H per TW, apakah dia kurang dari ini? Kalau dia benar kurang berarti pakai CV1. Dan ada juga misalnya untuk, profil I yang lain, misalnya ada juga teman-teman cek, misalnya kalau ini nggak memenuhi berarti teman cek yang lainnya. Misalnya kalau dia, kurang dari sini nih ada KV, KV itu apa? KV itu biasa dipakai 5,34 tanpa pengaku transversal. Ya tadi tanpa ada, tadi yang Steven tadi pengaku transversal, kalau di SNI itu saya pengaku transversal mungkin yang tadi gambar itu pada Stevener ya, ada garis-garis pada badannya itu. Ada juga yang dengan pengaku, jadi tinggal dipakai dipakai satu-satu. Misalnya pada soalnya ketahui adanya pengaku transversal ya tinggal dihitung lagi untuk ini A itu apa, H itu apa. Dan misalnya kalau ininya melebihi itu pakai ini, jika yang kurang tuh pakai ini, jika melebihi itu pakai ini. Nah juga untuk faktor reduksinya. Nah itu beda teman-teman sama beton gitu atau apa gitu, beton ya. Beton kan biasanya kalau geser kan kali 0,75. Nah ini tuh enggak ya. Untuk pada, profil untuk baja, untuk profil baja itu yang dipakai itu tetap 0,9 sama kayak momen tadi ya. Kalau momen kan sama ya, mau beton, mau baja sama 0,9. Nah ini itu untuk, geser tuh jadi nggak 0,5 tapi 0,9. Jadi perlu diperhatikan juga ya. Nah, di sini kalau ada tulisan, kalau teman-teman lihat di, SNI, di sini bakal ada, tulisannya itu DFWT. Nah, DFWT itu bahasa Indonesia dari LRFD, mungkin yang lebih sering dengar kan LRFD, juga tuh ada yang DKI, itu yang atau bahasa Inggrisnya tuh ASD, jadi Allowable apa ya, Strength Design atau Stress Design gitu. Jadi ada yang LRFD yang sering kita dengar ya, LRFD yang 0,9. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Jadi rumusnya tadi yang 0,6 kali FY kali AW kali CV1. FY-nya udah ada ya, FY di sini 2.500 nih ya, 2.500. Dan yang untuk CV, nah CV itu juga ada soal, udah diketahui pada soal itu satu ya, tinggal dipakai aja. Nah untuk AW ya, AW ini itu nggak ada apa ya, nggak ada keterangannya, maksudnya D itu apa ya maksudnya? D itu, nah ini tuh aku setelah aku cari beberapa referensi itu aku nemuin bahwasanya mereka mengasumsikan D itu ya H ini ya, misalnya yaitu H ya itu setinggi dengan H, bukan D yang dari bawah apa ya, bawah sayap atau dikurangi sayap enggak ya. Jadi D itu semuanya gitu. Ini aku dari beberapa referensi luar gitu, mereka memakai D itu ya segini gitu. Jadi tinggal pakai yang H ini 250 dan kali 6. Karena pada SNI itu nggak dikasih tahu gitu, nggak dikasih gambar gitu. D itu maksudnya apa gitu. Nah, jadi tinggal dihitung aja D itu tuh 50, TW-nya itu ya 6, tinggal temen kali ya. Dapatnya ya 15 cm kuadrat. Tinggal temen kalikan dalam kilogram per senti, AW-nya 2 cm, ini tinggal dikali nanti bakal dapat 22.500. Dikali itu kan faktor reduksinya tadi yaitu 0,9 jadinya 20.250. Mungkin itu untuk, desain batang tur ya, yaitu untuk momen nominalnya dan geser nominalnya itu 791 ribuan dan juga 20 ribuan dalam kilogram, dalam satuannya kilogram dan sentimeter. Selanjutnya yang bakal kita bahas tuh desain sambungan, yaitu berupa baut ya. Nah ini tuh bisa dibilang lanjutan dari, UTS kemarin ya. Karena tadi UTS kemarin kan kita nggak bahas yang ada 3 poin tuh, kita yang bahasnya cuma geser blok. Nah, ini untuk yang keduanya itu kita bakal bahas di sini, biar lengkap aja semuanya. Nah, misalnya pada soal disuruh ya, rencanakanlah sambungan squat profil berdasarkan MN dan VN, untuk, sambungan itu berupa baut. Tadi kan sambungan ada berupa dua ya, baut ataupun las. Jadi yang disuruh itu baut.
ditambah digambarin ya. Nah, mungkin untuk gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk bautnya itu yang bakal kita hitung ya, yang bakal kita rencanakan atasnya ini berapa, yang pada sayapnya itu ada berapa baut, yang pada badannya berapa baut, dan biasa atas dan bawah ini saya sama ya, sayap dan sayapnya sama. Dan tebalnya nih yang temen kalau lihat pada gambar ya, lebih gampang tuh ada tebal ijo-ijonya nih, yaitu tebal platnya ini ya. Itu juga perlu kita rencanakan, tebalnya berapa. Dan ini tuh ada di bagian belakangnya juga ya. Jadi ini ada depan sini ada juga bagian belakangnya juga ada 2 plat jadi itu. Oke, lanjut aja. Nah, kita pertama ngitung platnya dulu ya. Plat yang ijo-ijo ini kita pakai berapa? Ini tadi keterangannya apa, hasil-hasil dari kita dapat sebelumnya dari MN, VN-nya itu kita hitung, kita konversi ke kilonewton aja biar lebih familiar, karena satuannya yang ada di bawah itu MPa ya, jadi perlu kita konversi dulu. Nah, untuk platnya yang hijau-hijau tadi ya, ada 2 kita hitung tuh yang bagian sayapnya ya. Sayapnya itu saya di SN itu nggak ada, ini itu saya ambil dari dosen, dari PPT-nya dosen, disuruh untuk tebal platnya itu bakal harus lebih besar dari tebal sayapnya. Misalnya kalau tebal sayapnya itu B-nya itu 125 dan TF-nya itu 9, yaitu ya kalau teman kalikan jadi 1125. Jadi kita perlu mengambil suatu dimensi yang lebih besar dari 1125. Nah, contohnya aku asumsikan ambil yang 130 dikalikan dengan 10 mili karena udah lebih besar ya. Jadi dapatnya 1300 milimeter kuadrat, itu lebih besar dari ini. Kita ambil yang untuk untuk dimensi plat nyambung pada sayapnya itu ambilnya dimensinya itu segini. Dan juga untuk badan ya. Jadi badan-badannya bagi sini kita untuk badannya itu tebalnya tebalnya itu harus lebih besar dari 0,7 dari tebal web ya, tebal badan plat profilnya itu. Jadi misalnya kalau 0,7 kali ini ya, ini 6 mili, ini itu harus, sorry ini bukan 0,6 ya, ini tuh harusnya 6 ya, 0,7 kali 6 jadinya 4,2 mili. Jadi ini itu bukan 0,6 ya, ini harusnya 6 mili. Yaitu tebalnya itu harus lebih besar dari 4,2 mili. Kita asumsikan ambillah 6 mili gitu ya. 6 mili untuk tebal yang plat yang tadi yang bakal dipakai, yaitu 6 mili. Sudah memenuhi persyaratannya. Dan selanjutnya untuk kita hitung yang kuat nominal bautnya sendiri. Jadi ada biasanya cuma 2 ya aja. Yang pertama itu kuat geser nominal baut. Rumusnya itu ini yang Rn ini M kali R1 kali FUB kali AB. AB kita satu-satu dulu ya. M itu apa? M itu ini jumlah bidang gesernya, karena gampangnya seperti ini ya. Misalnya ini kan pada badan, misalnya geser itu pada badan ya. Nah, karena dia pada badannya itu ini ada depan, ini ada plat nih. Nah, di belakang bisa juga ada plat hijau juga gitu. Jadi yang tergeser itu ada 2 bidang. Jadi bidang yang depan sama bidang yang belakang. Jadi jumlah bidang gesernya 2. R1 itu apa? R1 itu pengaruh ulir pada bidang geser. Apakah ada ulir atau nggak ada ulir? Nah, ini maksudnya tuh misalnya kalau teman ada baut ya, itu kan ada bagian yang kayak, yang biasa untuk, baut itu kan ada yang bagian ulir-ulir yang di bawahnya itu ya. Nah, apakah pada ulirnya itu pengaruh pada bidang gesernya? Misal gesernya itu di tengah-tengah gitu, ada ulir gitu. Nah, kalau ada ulir berarti kita pakai 0,4. Kalau nggak ada berarti yang 0,5. Nah, ini itu karena di soal itu nggak diketahui ya, kita asumsikan aja worst case-nya itu ya pakai yang, 0,4 gitu. Jadi, kita habis itu FUB yaitu 825 dikali dengan AB. AB itu luas 1 baut ya. Pakai ruas biasa aja seperempat, pi D seperempat pi D kuadrat ya dihitung. Jadi dapatnya itu segini yang 74.000 sekian. Nah ini itu untuk pi ya, patuh reduksi itu 0,75. Ya ini itu untuk bautnya itu 0,75. Jadi itu nanti bakal dapat 55 kilonewton ya. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua itu kuat tumpuk plat. Ini itu kuat tumpuk
Ya bener, ini kuat tumpu plat. Kuat tumpu plat, jadi kita makai yang ini rumusnya itu 2,4 dB kali TP kali FUP. Nah, ini udah pakai SNI. Nah, ini itu dB itu diameter baut. Ini untuk TP itu tebal platnya itu untuk profil bajanya. Nah, ini tebal platnya ada dua ya. Ini kan ada plat juga ya. Di sini ada plat, ini ada tiga plat. Kita pakai yang mana? Kita itu tergantung ya. Misalnya kalau tadi kita ambil platnya itu 8 mili ya, berarti kita menggunakan yang dihitung RN yang paling kecil ya. Dia yang pakai yang profil wajah. Misalnya kalau pada sini, pada di sini itu ada kita misalnya ngambil 5 ya, 5 mili. 5 mili juga lebih juga memenuhi ini ya, juga memenuhi lebih dari 4,2 ini. Nah, namun pada perhitungan yang ini kita pakai itu yang 5 mili karena kan tebal profil bajanya aja 6 itu, dan tebal plat yang penyambung tadi itu 5. Jadi kita pakai yang situ 5. Dan bisa FU platnya apa, eee, pada soal ya, ini kan adanya yang pada, profil ya. Kita asumsikan bisa aja sama gitu pada profil dan maupun pada plat penyambungnya. Untuk kuat tarik ultimate-nya gitu. 410 ini kan 4.100 jadi dibagi 10 410 MPa. Jadi hitungannya dihitung aja. Nah, biasa untuk hitungan yang ini tuh kalau bisa kita ambil lebih besar ya. Kalau bisa lebih besar dari tebal profil, tebal badan pada profilnya supaya nggak terjadi kegagalan gitu. Biar yang kegagalan tuh pada profilnya. Nah, nanti kita hitung sama seperti tadi, factorization 0,75 dikali dapatnya 53 sekian. Dan kita ambil dari keduanya yang paling kecil, yaitu yang 53 sekian, 53,136 kilonewton. Ini untuk kuat bautnya. Selanjutnya, hitung jumlah kebutuhan baut. Yang pertama, untuk yang misalnya kebutuhan baut untuk geser ya. Tadi pada VU itu, oh sorry, di sini ada. Pada VU itu yang ini VU-nya tuh ya 202,5 kilonewton kita bagikan dengan kuat Rn gitu pada satu baut. Jadi yang 53 sekian. Nah, ini dapatnya 4 gua. Nah, ini badan tadi, di badan tuh kita cuma sebenarnya butuh 4 buah aja. Tapi karena di badan juga mengikul, selain mengikul geser juga mengikul momen nantinya gitu. Maka kita ambil yang banyak gitu. Kita ambilnya 25. Nah, 25 itu maksudnya apa? 25 itu cuma bagian setengah bagiannya doang ya. Jadi totalnya itu bakal nih. Jadi teman-teman yang perlu kita rancang itu kita cuma meninjau cuma setengah bagian ini. Ini ada bagian sini satu, bagian sini dua. Jadi yang kita apa ya, kita hitung cuma bagian setengah bagian aja. Yang setengah bagian tinggal diikuti ya. Yang ini pakainya nanti 25. Kemudian untuk konfigurasi baut ya, tata letak baut ini karena kita suruh desain jadi sampai ke baut-bautnya kita eh, penempatan bautnya juga kita perlu tinjau. Nah, di desain ini sudah ada untuk spasi minimum ya, jarak antar baut ya. Untuk tulisannya kurang lebih seperti ini. Intinya itu kurang lebih seperti ini. Spasi itu antar baut ya, jarak antar baut itu harus lebih besar dari 2/3 dari diameter baut ya. Tapi ini ya, tidak boleh kurang dari 2/3 kali diameter nominal ya. Atau dia juga sorry, dia itu persyaratan ini, namun ada catatannya gitu. Untuk spasi minimum itu 3D lebih disukai. Jadi kita bisa aja pakai yang 3D karena ini kan sudah melebihi dari sini ya. Nah, mungkin biar lebih gampang diingat tuh spasi jarak antar baut tuh lebih besar sama dengan 3D. Jadi D-nya itu diameter bautnya, dan diameter bautnya ini 12, maka S-nya itu lebih dari 3 kali 12, 36. 36 milimeter, nanti dapatnya itu ya ini 40 mili. 40 milimeter. Kita ambilnya 40 milimeter karena udah melebihi 30. Biar ambil yang bulat aja 40 milimeter. Kemudian untuk jarak teping minimum. Ini itu maksudnya jarak antar baut ke plat yang paling tepi ya. Nah, ini tuh yang saya agak apa highlight warna kuning ini intinya itu seperti ini.
Ini tuh disuruh buat buat lihat di tabel, ya tabel pada sini. Jadi di sini tuh udah tersediakan tabel buat jarak tepi minimum. Nah, namun, pada tabel itu dimulai dari, 16 mili ya. Baut yang 16 mili, yang 12 mili itu nggak ada. Jadi untuk saya cari referensi-referensi dari luar itu bahwasanya untuk jarak tepi itu bisa dipakai dari setengah dari spasi yang antar baut ini. Jadi pakaiannya setengah aja biar lebih gampang. Karena karena ini setengahnya udah pasti, memenuhi persyaratan ini, teman-teman bisa lihat aja nanti di SNI-nya ada tabelnya itu, kalau kita pakai setengah dari spasinya itu juga bakal memenuhi. Mau untuk 16 mili, berapa 20 mili itu bakal memenuhi. Nah, jadi karena dia setengah dari 40 ini, kita ambil berarti asumsikan 40, jadi tepinya harus, lebih besar sama dengan 20 mili, maka kita ambil jarak tepinya 20 milimeter. Selanjutnya untuk jarak spasi maksimum dan jarak tepi. Ini untuk spasi maksimumnya, intinya tuh untuk jarak tepi maksimum tuh harus kurang dari sini. Ini teman ada tuh bacanya itu, intinya seperti ini ya. Nggak boleh melebihi dari 12 kali TPL, tebal plat ya. Tebal plat penyambungnya itu 6. Jadi 12 kali 6, 72, berarti kita pakai tadi kan 20, berarti nggak boleh lebih dari 72 atau 150. Benar ya, memenuhi, oke. Jadi kok untuk jarak antar bautnya itu nggak boleh lebih dari 24 TB, 24 dari tebal badannya, ya 6 mili, atau juga yang nggak boleh melebihi dari 300. Jadi nggak boleh melebihi dari dua-dua ini. Benar kita ambil, spasi antar baut itu 40 mili. Nah, kurang lebih tadi gambarnya bakal seperti ini ya. Jadi ini bautnya ini yang ke tepi itu 20, kita pakai tadi 25 ya. Kita tepi 20, jarak antarnya itu 40. Selanjutnya kita ngitung untuk kita kontrol ya untuk, jumlah baut kita itu sudah memenuhi apa enggak. Yang pertama itu kita bakal, meninjau gayanya dulu ya. Jadi, perhitungan gaya pada sayap dan badan. Sayap dan badan kita tadi kan MU ya, MU udah ini pada perhitungan yang sebelumnya tadi yang 791, ini kilonewton dalam kita ambilnya kilonewton senti aja. Kemudian untuk, SX-nya ini udah ada ya 324. Nah, kita nyari itu untuk tegangannya, F-nya itu ya MU per SX, yaitu dapatnya 24,4 sekian dalam kilonewton sentimeter. Nah, caranya teman-teman kita perlu lihat dulu yang di gambar sini ya. Ini plat yang merah ini plat penyambung kita, dan yang warna biru ini tuh profil kita, biru sama hijau. Nah, di yang perlu kita hitung tuh pertama tegangan pada sayapnya, yaitu, jarak antar 100 jarak dari tengah sayap ini ya, setengah dari bukan tebal sayap, dari setengah dari ini malah, setengah dari tebal plat penyambung. Setengah dari tebal plat penyambung itu, ini ke atas kan paling ujung kan 100. Iya benar, ini karena ini pada meternya 135, kita ambil, setengahnya kan tebalnya ini 10 ya, tadi kan kita desain untuk tebal plat ini itu 10, kan ya. Nah ini tebal pada sayapnya itu TF-nya itu 10 ya, tebalnya 10. Kita ambil setengahnya berarti 5 ya, berarti 130 per H/2 ya. H/2 ini kan ke atas kan 135. Ya kan beneran, berarti kan ini H yang ini H-nya kan 250, berarti ke sini ujung ke ujung kan 250, dari ujung biru ke ujung biru 250. Kalau setengahnya kan, 125. Nah 125 baru sampai yang di sini 125 gitu. Nah, kalau untuk sampai ke ujung yang plat merah ini, yang plat penyambung kita tuh ditambahkan 10 mili, jadi 135. Nah, 330 per 15 kali F ya, kali ini. Nah, ini dapatnya 23 sekian. Maka tegangan yang terjadi pada sayap itu sekian. Dan pada plat badan itu
Yang 100 ini aja, jadi dari tebal ini sampai ke tebal ini. Karena tebal tadi plat kita ambil 200 ya, 200, itu dari mana, ini dari sini ya. Ini lebarnya 200 ya. 40 kali 5, 200. Ini 200. Jadi tinggal dihitung dari ujung plat yang warna merah ini ke tumbuh beratnya 100 dibagi dengan 135 juga. Kita bagi ke ujung. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita hitungnya tegangan di sini dan tegangan yang ada di tengah-tengahnya. Yang 130 ini nanti dapatnya 18 sekian. Nah, ini kita perlu hitung dulu gaya yang terjadi pada plat penyambung. Jadi gaya yang terjadi pada plat penyambung sayap. Kita asumsikanlah pakai 4 baut gitu. 4 baut pada sayapnya dengan diameter 12 mili. Maka kita hitung untuk lebar apa ya? Lebar bersih dari eh platnya gitu, plat penyambungnya. Yang bersih tadi 130 yang tadi ya. Nah ini 130, dimensinya 130 ya. Dimensi kita pakai tadi ini 130, udah ada sini 130. Kita kurangi dengan jumlah baut yang bakal kita pakai dikalikan dengan diameter lubangnya, bukan diameter bautnya. Jadi diameter bautnya 12 tambah 2 mili gitu untuk diameter lubangnya. Ini kemudian kita kalikan dengan tebelnya 10. Dapatnya sekian nanti 7,4 cm kuadrat. Kemudian kita tinggal kalikannya dengan gaya yang bakal terjadi. Tegangan dikalikan dengan luasnya. Jadi setelah dihitung dapat 174 sekian. Nah, kita cek apakah benar perlu pakai 4 buah. Nah, setelah kita cek per dibagi dengan eh, gaya yang dapat diikut oleh satu baut yang Rn ini, PRN, dapatnya itu 3,7. Kita bulatkan ke atas jadi 4. Berarti asumsi yang benar. Jadi bakal apa? Di saya bakal dipakai 4 baut. Nah, untuk badan sendiri. Nah, ini untuk badan, pertama kita hitung untuk H-nya ini, H total ya. H total itu dari ujung ke ujung. H total itu ya H profil ditambah 2 kali. Tapi yang perlu kita hitung itu cuman, apa ya? Cuman nggak sampai ujung, tapi cuma setengah dari tebal ininya ya, tebal plat penyambung ini, plat yang warna hijau ini. Dari ujung ke ujung nanti bakal dapat itu ya 260 mili. Ya, jadi kita itu cuma H per 2. Jadi ini kan ada H per 2, 2 kali H per 2. Nah, ini itu pada plat ini itu yang akan terjadi yang namanya itu apa ya? Momen ya. Kalau teman ada gayanya ke si- ke ada di gaya tekan di bawahnya itu tarik gitu. Di situ bakal terjadi namanya itu kayak momen gitu. Momen. Nah, kita hitung momen pada plat sayap. Akibat plat sayap momennya itu 45 sekian ya. Plat sayap jadi momen pada badan itu ya 79 ini. Jadi kan 79 ini. Sekian 79 sekian. Kita kurangi dengan momen yang sudah dipikul oleh plat sayap. Karena momennya dibagi dua, jadi yang ada yang dipikul oleh sayap, ada juga dipikul oleh badan. Jadi pada badan itu cuma dipikul sekian aja, 33 sekian. Tapi teman-teman, pada badan juga itu akan digeser. Nah, gesernya ini juga bakal berpengaruh pada momen. Nah, ini kan karena kita ini cuma setengah ya, jadi ini ada setengah lagi gitu, setengah lagi ke sana. Gaya geser tuh bakal dari di tengah-tengah sini, dari tengah-tengah. Nah, karena dia ada di sini, jadi untuk titik berat dari konfigurasi bot itu kan ada di tengah-tengah gini ya. Nah, karena V-nya ini perlu bergeser, maka timbul yang namanya momen. Nah, kita kasih nama momennya itu delta M ya, di sini, delta M. Nih ya, karena geser VC dianggap hanya ditahan oleh plat nyambung badan saja. Perpindahan geser VC menimbulkan ini, delta M ini. Karena dia gaya itu berpindah gitu, akan menimbulkan momen. Nah, momennya itu besarnya berapa? Yaitu VU dikali dengan ya, perpindahannya itu berapa? VU-nya itu ya 202,5 ini, sekian ini. Ya, yang di sini. Ya. 202,5 sekian ini.
kita kalikan dengan jaraknya permintaan ya diameter aja, jadi dapatnya 20,25 kilonewton meter. Nah, pada momen yang bakal dihitung untuk konfigurasi bot ini tuh ya, momen badan kita yang sudah dikurangi dengan momen yang sudah dipikul oleh plat sayap, ditambah dengan delta M ya, ditambah dengan perpindahan akibat kayak gesernya ini, nanti dapatnya bakal 54 sekian. Jadi, dia bakal ngitung 54 momen, yaitu 54 sekian ini. Kita bakal hitung apakah 25 baut ini sudah cukup untuk menahan momen sebesar ini, 54 sekian ini. Nah, ini untuk bautnya karena dia ada jumlahnya banyak, jadi yang perlu kita tinjau tuh cuman yang ujung-ujungnya saja. Kita bisa bisa aja pakai ujung yang satu ini, baut nomor satu, ataupun baut nomor 5, nomor 21 maupun 25. Kurang lebih sama. Kenapa kita tinjau paling ujung? Karena paling apa ya, paling rawan terjadi kegagalan biasanya pada ujung. Kalau biasa yang mendekati titik berat itu bakal nggak apa ya, nggak pasti aman gitulah. Pokoknya paling ujung nih, ujung paling pokoknya dia jarak paling terlalu paling ujung itu biasanya bakal jadi kegagalan. Jadi udah kita tahu M tadi 54 sekian ya. Yang ini dari sini 54 sekian. Nah, kita bakal ke M ini 54 sekian. VU-nya sama 202,5 tadi. Kuat antar kuat satu bautnya itu 53 sekian. Nah, kita itu untuk delta PV dan PH. Jadi karena VU apa kuat gesernya itu kan ke bawah gini ya. Nah, setiap baut yang ada di sini yang 25 baut nih bakal menerima bagi rata ke 25 semua nih. Jadi setiap baut itu bakal menahan 202,5 bagi 25 yaitu 8,1. Jadi baut 1 bakal menahan 8,1, baut 2 juga bakal menahan 8,1 kilonewton ke bawah gitu. Ini tuh pH misalnya ada gaya horizontal gitu ke kiri maupun ke kanan gitu. Setiap baut juga bakal merasakan hal yang sama gitu. Setiap baut juga bakal merasakan bakal menerima gaya sebesar HU per N. Jadi misalnya kalau sini gak ada gaya horizontal ya, yang ke sumbu X ini maka 0 gitu. Nah, teman-teman, jadi untuk perhitungan yang pertama untuk rumusnya untuk gaya yang dipikul oleh baut ini itu ini gitu. R5V yaitu ada M-nya di 54 sekian nih, dikali dengan X5. Nah, X5 dan ada X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini tuh kita perlu hitung satu-satu ya. Untuk baut nomor 1. Kita asumsikan ini kayak kuadran gitu ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini kuadran 1 kan positif-positif. Ini kan yang X negatif, yang Y positif. Nah, ini sama ya. Di X dapat nomor 1 contohnya. Ini X-nya kan ke sini negatif, minus 80. Ini kan 40, 40, minus 80. Kemudian ke atas ya. Ini 40, 40, berarti 80. Karena kita ke atas positif, sama aja. Sama berarti 80. Nah, ini juga berlaku untuk baut-baut yang lain. Teman dihitung aja, dihitung untuk X dan Y, dan dikuadratin semuanya. Kuadrat untuk misalnya 80 kuadrat, jadi 60 kuadrat jadi positif semua. Nah, setelah teman-teman dihitung ya untuk setiap masing-masing kuadratnya, teman-teman dijumlahin pada akhirnya nih. Nanti bakal dapat itu 80.000 milimeter kuadrat. Nah, ini ya. Pada akhirnya itu bakal teman-teman dihitung 80.000. Kita konversi ke kilometer kuadrat. Dan untuk jarak baut kelima, kita tinjau lah baut kelima gitu. Baut kelima bahwasanya yaitu jarak itu 80 mili, X-nya 80, dan Y-nya itu 80. Ini 40, 40, 80. Kita ubah ke meter, nanti teman tinggal masukin aja angkanya ke sini, nanti dapatnya sekian. Nah, maka gaya yang dipikul oleh baut nomor 5 adalah F baut, yaitu karena ya vertikal horizontal kita akarin gitu. Untuk yang horizontal berarti ini 27 sekian ditambah dengan delta PH ini yang di sini karena 0 jadi nggak ada. Dan juga ada untuk yang PV. Jadi yang ke bawah kan gayanya gaya vertikal ini ya. Jadi ada juga yang gaya gaya karena gaya geser ini 8,1. Jadi untuk gaya yang dipikul oleh baut 5 itu 44 sekian. Dan itu lebih kecil dari kuat geser yang dapat dipikul oleh baut ya. Kuat
gaya yang bisa dipikul oleh bot ini kan satu bot tuh bisa memikul 53, nah gaya yang bekerja itu 44 berarti masih aman gitu. Bahwasanya konfigurasi kita sudah benar. Nah, ini kenapa perlu diubah-ubah seperti ini momennya. Jadi misalnya kalau teman ini ada berputar seperti ini, nah bautnya di sini ya bakal dia itu bakal selain dia ke bawah gitu, dia juga bakal ke sini gitu. Dia bakal ada 2 gaya yang bekerja pada bawah nih, yaitu yang horizontal dan juga yang vertikal, gitu. Mengapa kita pakai yang ini gitu, kita ubah dari vertikal horizontal, karena ini pada saat dia kayak berputar gitu, nanti bakal putar gitu. Nah, gayanya di situ ada yang ke bawah dan ada yang vertikal dan horizontal. Makanya perlu kita, kodakin untuk, mendapatkan yang miring ya, mendapatkan yang miring gitu. Nah, mungkin tuh tadi untuk perhitungannya, maksudnya tadi bautnya kuat gitu, tinggal kita gambar aja. Jadi yang kita tinjau 25 itu cuman yang setengahnya ini aja. Nah, ini setengahnya tinggal ikuti aja. Nah, ini untuk bagian sayapnya pakai 4 tadi ya, pakai 4 dan bawahnya juga pakai 4. Nah, kurang lebih gambarnya tuh seperti ini ya. Disuruh gambar tampak samping, potongan memanjang pada sambungan baut, skala 1/50. Nah, mungkin ini skalanya kurang proporsional ya. Mungkin teman nanti pada saat ujian bisa gambar yang lebih bagus lagi gitu. Lebih gambaran-gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, misalnya ada soal ini untuk tambahan aja ya. Misalnya ada soalnya itu hitung QU atau beban merata ultimate yang mampu dipikul oleh bola tersebut. Ini udah ada dari soalnya, rumusnya seperti ini. Ini tinggal diikuti aja, ya. Intinya nanti dihitung seperti ini. Dari hasil perhitungan sebelumnya, jadi yang sudah kita hitung tadi, untuk yang MCX ini ada MCX itu buat momen nominalnya, tadi sekian ya ini, 791.000 sekian, kita ubah ke Newton milimeter aja nggak apa-apa. Kemudian untuk VC ya, VC itu ini, ada, kuat geser, nominalnya, yaitu ini 20.250, kita ubah ke Newton aja. Lalu untuk panjangnya L ya, ada sini juga ada L, L-nya itu kita pakai yang paling besar aja yang 6 meter, L dari tumpuan ke tumpuan. Nah, teman tinggal dihitung aja nanti. Ini untuk VR, VR itu rumusnya ini, setengah QUL, dan MRX-nya itu 1/8 QU kali L kuadrat. Ini karena L-nya udah ada, berarti kan tinggal dihitung aja, ini tinggal masukin aja. Kita hitung QU ya. Nah, QU, nah kita asumsikan kita ambil yang paling kritis ya, paling 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 ujung gitu, satu gitu. Nah, nanti hitung QU dapatnya nih 13,95 sekian. Jadi QU atau besarnya beban merata gitu, beban merata ultimate yang mampu dipikul oleh balok itu 13,95. Bisa ada, bebannya QU-nya 14 saja, itu udah nggak bisa, udah nggak kuat. Jadi itu kayak paling ujungnya itu sekian, gitu. Kalau kurang dari 13,9 itu masih kuat. Nah, mungkin itu untuk yang desain sambungan baut. Nah, ini untuk tambahan aja. Ini kemarin tidak diujikan pada soal tahun lalu ya, pada soal UAS. Sebenarnya untuk sambungan las itu ada juga di bab C gitu tentang sambungan halaman 110 ini sebagai tambahan aja. Misalnya kalau teman-teman mau skip juga boleh. Mungkin sampai sini aja sih, sampai sini aja untuk soal yang UAS kemarin. Ini sebagai tambahan aja. Misal kalau teman-teman ada diujikan las gitu, gimana gitu. Nah, lasnya itu beda dengan baut ya. Kalau baut kan pakai diameter gitu, dan juga pakai FUB ya, kuat dari ultimate-nya baut. Nah, kalau sambal las itu bakal ada kode seperti ini. Nah, kodenya itu yang perlu kita perhatikan yang X X X ini. Jadi yang perlu kita perhatikan 60, 70, 80 ini. Nah, 60, 70, 80 ini tuh apa? Itu kuat tarik ultimate ya. Sama kayak FU tadi, FU. Tapi kan pada las tuh gak ada FUB, yang ada tuh FU las gitu. Nah, dihitung dari 60 ini, 60, 70, 80 ini. 60, 70, 80 berapa itu kuatnya dalam satuan KSI gitu. Bukan 1 MPa, satuannya itu KSI gini. Nah, KSI ke MP KSI ke MPa itu ada gitu. Apa konversinya itu berapa. Nah, kita yang perlu perhatikan ya X axis ini. Kita mungkin lebih jelasnya ini ya, nanti.
Nah, untuk KSI itu, 1 KSI itu 6,895 sekian, kita tinggal ubah aja KMPA berapa. Nah, mungkin untuk kapasitas las ya, kita hitung tadi kan kapasitas baut kan ada yang 2 ya, ada yang, kuat geser dan juga, tebal plat ya, kuat tumpu plat. Nah, sebenarnya tadi ada juga untuk yang ini, untuk, kuat geser ya, kuat geser blok ya, yang kayak UTS gitu, kita itu nggak perlu tinjau lagi, kenapa? Karena pada saat kita konfigurasi baut yang secara spasi minimum, jarak antar baut, nah itu sudah diasumsikan bahwasannya, jarak-jarak tersebut tuh sudah dapat memikul dari kuat geser bloknya itu. Kuat kuat geser bloknya itu kita asumsikan nggak akan terjadi kegagalan gitu, seperti pada UTS gitu. Nah, sedangkan pada las ya, las tuh gampangnya segini aja, kita itu bakal ngitung P ya, kuat yang dapat dipikul oleh las itu, yaitu kita ninjau yang, apa ya, jarak ini tuh. Nah, jarak yang disebut dengan trot ini gitu, yaitu W kali cos 45. Karena kita lasnya itu sebenarnya las apa ya namanya, las sudut kayaknya namanya, las sudut. Jadi, dia apa, sudutnya itu 45 derajat dan tebal lasnya itu W. Biasanya bakal sama sih, segitiga gini W kan 45 gitu. Yang kita hitung tuh yang ini, yang gampang itu ini, yang warna, yang di arsir hitam ya. Jadi ini kan misalnya segitiga, kita lihat ke sana gitu, eee, bagian yang gagal itu ya ini, yang W kali cos 45 ini dikali dengan L. Nah, karena cos 45 kan, eee, setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu ya 0,707 ini. Nah, tadi teman-teman, untuk kuat las nominalnya itu tinggal yang ini kalau kita ubah ke sana kan tinggal 0,07 W kali L dikali FNW. Nah, FNW ini itu dari sini. Nah, misalnya kalau teman-teman punya tadi E-nya 70 X itu, berarti, gayanya ini tuh 70 KSI gitu. 70 KSI, ya kita bisa ubah aja KMPA berapa gitu. Nah, yang kita pakai itu cuman 0,6-nya aja, jadi nggak pakai full 70 ini. Jadi kita yang pakai itu cuman 0,76 gitu. Jadi yang kita perhitungkan di sini yaitu, 0,6-nya aja dari 70 gitu. 0,6 dari 70 berarti kan ya 42, jadi kita cuman pakai 42-nya aja. Nah, tapi, untuk, FNB-nya ini tuh tergantung dari, orientasi dari lasnya ini. Misalnya kalau lasnya ya nanti nanti bisa dilihat ini, misalnya kalau lasnya gimana itu bakal beda lagi gitu perhitungannya. Jadi ya dihitung aja. Nah, pi-nya itu ya 0,75 sama kayak baut ya untuk kuat nominal lasnya. Jadi ya dihitung pi 0,75 sama dengan PR N, nanti dihitung aja. Nah, misalnya teman-teman, las teman-teman tuh membentuk sudut ya, itu bakal ada satu, faktor lagi ya, yaitu sini. Jadi kan 0,6 Fx itu yang standar tadi ya. Misalnya kalau nih, kalau sin-nya itu 0 derajat, misalnya garisnya itu 0 derajat. Misalnya kalau lasnya teman membentuk sudut ya, membentuk sudut seperti ini, itu bakal ada faktor tetanya, faktor sudutnya itu. Tinggal dihitung aja. Misalnya kalau ini saya rumusnya ini ya, 1 tambah setengah sin pangkat 1,5 theta. Nah, misalnya kalau dia 15 derajat tuh tinggal dihitung aja, dimasukin, tetanya 15 derajat gitu berapa, nanti, dihitung ya. Nah, ini tuh udah ada angka-angkanya, bisa tinggal dipakai aja. Misalnya kalau 15 derajat maksudnya yaitu selain ada ini 0,6 kali berapa, misalnya 70 gitu, 0,6 kali 70 kali dikalikan juga 1,066. Nah, biasanya itu yang paling sering itu yang 0 derajat, yang seperti ini ataupun yang 90. Nah, 90 ini juga ada 1,5, jadi juga ada faktor 1,5 dan 0,0 juga 1,5, seperti ini. Jadi F yang bakal dipakai buat nominal lasnya itu, ya selain tadi yang 0,6 dikali juga 1,5. Misalnya kalau ada contoh soal ya, nah ini mungkin soalnya seperti ini. Ini enggak contoh soal sih. Nah, misalnya gini ya, ini kan kalau, misal ada sudut apa ya,
Misal kalau misal kalau dianya ada las, di las gini, ini di sini las gitu, nah di sini las, di sini juga di las gitu. Jadi lasnya itu kita perlu hitung semuanya. Jadi ini skala 1 dihitung, R-nya berapa gitu. Di sini juga dihitung gitu. Karena dia sama gitu kemungkinan jadi kita tinggal kali 2 aja nanti. Jadi untuk R-nya ini itu bakal R yang ini yang 90 derajat ini, ditambah dengan 2 kali yang 0 derajat ya. Nah, karena yang beda kan cuman yang di sini ya, FNW-nya ini ya. Nah, mungkin itu sih untuk kuat lasnya. Nah, selain tadi kan kuat baut ya, sorry, tadi kan yang kita hitung kan cuman bagian lasnya aja. Itunya juga perlu kita hitung teman, yang bagian plat-platnya itu perlu kita hitung, perlu kita tinjau, dihitungnya untuk batang penyambung. Dihitung untuk batang penyambung. Yang pertama itu untuk, ini, ada 2 yang perlu kita hitung. Yang pertama itu untuk kuat gas, yang beda cuman ANV sama AGV. Nah, biasanya itu AGV-nya itu luas gross-nya tinggal tebal dikali L-nya aja. Biasa tebalnya berapa, L-nya itu berapa. Nah, L-nya itu biasa L yang sepanjang ini ya, sepanjang gesernya. Ini kan yang tergeser kan ini, bisa ada las gini kan yang mengalami geser kan bergeser, berarti tinggal T dikali dengan L. Dan ada juga yang ini, ANV. ANV-nya itu ya tinggal luas bersih. Nah, bedanya apa, dia itu lebih ke ini ya, lebih ke sebenarnya ini bakal sama sih harusnya, angkanya NV/AGV yang bedanya cuman ya FU sama FY. Nah, FU, FY-nya itu, FU, FY-nya plat. Dan juga ini ya faktor reduksi ya, untuk yang AGV-nya itu 1, untuk yang ANV itu 0,75 gitu. Kita tinjau 3 hal. Pertama itu nominal lasnya sendiri, ininya sendiri, dan ininya sendiri. Setelah kita dapat tiga-tiganya, kita itu bakal kita hitung ya. Ya, kita jadi dia 3 dihitung, nah kita ambil yang paling kecil. Nah, nilai terkecil itulah yang disebut dengan kuat dari sambungan las. Nah, mungkin sekian dulu untuk SNJ kali ini. Mohon maaf apabila cukup panjang gitu untuk, penjelasannya, dan mohon maaf bila juga ada persalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.